Saya Novi, instruktur dari Praktikum ISBA S1 Farmasi. Pada hari ini kami akan melakukan praktikum identifikasi sampel secara kromatografi lapis tipis. Adapun untuk alat dan bahan ada di sini. Untuk alat kita siapkan gelas ukur, kemudian chamber, kemudian kaca penutup chamber, beaker glass, pinset, batang pengaduk, kaca arloji, kemudian pipa kapiler. Kemudian untuk bahannya kita siapkan di sini. Ini bahan untuk eluen, asam formiat, aseton, kemudian toluen. Kemudian untuk sebelum melakukan identifikasi sampel secara kromatografi lapis tipis, kita lakukan pembuatan elemen. Elemen yang akan kita gunakan yaitu toluen, aseton, asam formiat dengan perbandingan 5:4:1. Kita akan membuat sebanyak 20 ml. Adapun cara pembuatan elemennya sebagai berikut. Toluen kita ambil 5 bagian, dibagi dengan jumlah ini yaitu 10 dikalikan jumlah yang akan kita buat yaitu 20 ml. Jadi toluen yang diperlukan ada 10 ml. Kemudian untuk aseton dengan perbandingan 4:10 dikalikan jumlah yang akan dibuat yaitu 20 ml. Jadi aseton yang akan dibutuhkan 8 ml. Selanjutnya untuk asam formiat perbandingannya 1:10 kali 20 ml sama dengan 2 ml. Demikian untuk cara pembuatan eluen. Kita melakukan perhitungan pembuatan eluen. Selanjutnya kita akan mengukur toluen sebanyak 10 ml, kemudian aseton sebanyak 8 ml dan asam formiat sebanyak 2 ml. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut. Kita tuang toluen sebanyak 10 ml ke dalam beaker glass. Kemudian kita tuang aseton sebanyak 8 ml ke dalam beaker glass. Selanjutnya kita tuang asam formiat sebanyak 2 ml ke dalam beaker glass. Setelah itu kita aduk sampai homogen. Sampai benar-benar homogen, kemudian kita masukkan ke dalam chamber. Ini kita masukkan ke dalam chamber. Kemudian kita kasih kertas penjenuh. Ditunggu sampai eluen yang di sini jenuh. Untuk tahu supaya jenuh, nanti kita lihat eluen yang ada di sini nanti akan merambat melalui kertas saring sampai di atas sini. Sambil menunggu eluen jenuh, kita persiapan untuk lempeng KLT yang digunakan untuk penotolan. Ini lempeng KLT yang akan kita gunakan ukuran 4x10. Kemudian kita kasih tanda batas dari bagian bawah ini 1 cm, kemudian bagian atas 1 cm. Jadi nanti jarak elusinya 8 cm. Kemudian kita kasih kode untuk yang atas ini kita gunakan baku rutin, kemudian baku quercetin, kemudian yang sebelah sini sampel.
sebelum kita melakukan penotolan standar rutin, pipa kapiler ini kita bilas dulu menggunakan etanol yang ada di kaca arloji, kemudian kita bilas, kita keluarkan pada kertas saring. Kemudian kita totolkan untuk standar rutin. Ini kita totolkan satu totolan, kita tunggu sampai kering. Setelah kering kita totolkan lagi. Sudah, untuk standar rutin kita kasih sebanyak 2 totolan. Selanjutnya kita totolkan lagi, yaitu standar quercetin. Ini kita totolkan di sini quercetin. Kemudian seperti tadi kita tunggu sampai kering, baru kemudian kita totolkan lagi. Ini sudah kering, kemudian kita tambahkan standar quercetin 1 kali totolan lagi. Untuk standar kita gunakan sebanyak 2 totolan. Selanjutnya kita ambil ini sampel. Untuk sampelnya kita totolkan pada bagian kode tanda S. Ini kita tunggu lagi sampai kering. Untuk sampel kita totolkan sebanyak 3 totolan. Ini sudah kering, kita tambahkan 1 kali totolan lagi. Setelah lempeng kita totolin dengan standar rutin, standar quercetin dan sampel, maka kita lihat di lampu UV 254. Kita lihat apakah nodanya sudah berfluoresensi atau belum. Ini lampu UV yang kita gunakan, panjang gelombangnya 254. Apabila L1 yang kita gunakan sudah jenuh, yang ditandai dengan perambatan L1 pada kertas saring sampai batas atas ini, maka lempeng KLT bisa kita masukkan. Setelah kertas saring yang kita gunakan jenuh, kita ambil, kemudian kita masukkan lempeng KLT ke dalam chamber. Setelah lempeng kita
masukkan, kemudian kita elusi. Nanti kita tunggu sampai elusi ini, eluen ini sampai batas garis atas ini. Sampai batas elusi, maka lempeng KLT kita ambil. KLT kering, selanjutnya kita lihat di lampu UV 254. Caranya kita masukkan dulu, kemudian lampu UV 254 kita nyalakan, kemudian kita lihat nodanya seperti ini. Di lampu UV 254, kemudian kita semprot dengan penampak bercak AlCl3. Ini cara menyemprot nodanya. Seperti ini. Dengan penampak bercak, nodanya kemudian kering, kita lihat nodanya. Ini hasil noda setelah disemprot dengan penampak bercak AlCl3. Seperti ini. Warna nodanya kuning muda. Setelah kita semprot dengan penampak bercak AlCl3, kemudian kita lakukan penghitungan harga RF dari sampel dan standar. Cara menghitung harga RF kita lihat dari sini. Ini adalah batas bawah penotolan, kemudian ini batas elusi. Jadi jarak elusinya 8 cm. Kemudian kita mulai menghitung dari harga RF standar rutin, yaitu kita hitung dari batas bawah ini 0 sampai batas noda standar rutin, yaitu sebesar 4,2 cm. Selanjutnya kita ukur untuk standar quercetin, yaitu dari batas penotolan ini sampai sini sebesar 5,2 cm. Selanjutnya untuk sampel kita ukur dari batas penotolan sampai noda yang di sini sebesar 4,1 cm. Kemudian jarak rambat elusinya 8 cm. Selain harga RF, untuk mengetahui bahwa di sini mengandung flavonoid, kita bisa juga melihat dengan warna noda. Di sini warna noda setelah kita semprot dengan AlCl3 menunjukkan warna kuning dari noda standar maupun sampel. Jadi identifikasi di sini menunjukkan mengandung senyawa flavonoid. Setelah kita melakukan pengukuran lempeng KLT, selanjutnya kita melakukan perhitungan harga RF seperti contoh ini, yaitu untuk harga RF kita tadi sudah mengukur untuk jarak elusi 8 cm, kemudian jarak rambat dari standar rutin 4,2 cm, kemudian standar quercetin 5,2 cm, kemudian untuk sampel 4,1 cm. Kemudian kita lakukan penghitungan harga RF standar rutin, yaitu dari standar rutin 4,2 cm kita bagi dengan jarak elusi sebesar 8 cm, sehingga kita dapatkan hasil 0,52 cm. Setelah kita hitung harga RF, kita bisa menghitung harga HRF. Untuk harga HRF, yaitu dari RF kita kalikan dengan 100, hasilnya 52. Selanjutnya untuk RF standar quercetin kita hitung, yaitu 5,2 dibagi dengan 8, hasilnya 0,65. Kemudian untuk harga HRF kita kalikan dengan 100,
Hasilnya dari 0,65 kali 100 kita peroleh HRF-nya 665. Selanjutnya untuk RF sampel 4,1 dibagi 8 diperoleh hasil 0,51. Kemudian untuk harga HRF 0,51 dikalikan 100 hasilnya 51. Kemudian untuk di sini harga RF dan HRF itu tanpa satuan dan dua angka di belakang koma. Kemudian dari hasil ini, identifikasi flavonoid tadi, untuk RF sampel kita peroleh sebesar 0,51. Kemudian di sini dari standarnya kita lihat yang mendekati yaitu 0,52. Jadi sampel yang kita gunakan mengandung senyawa rutin.